Basic Videografi Hamsa Unram. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di acara ini. Perkenalkan, saya Syira Salsabila yang memandu webinar pada pagi ini. Sebelum kita memulai kegiatan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Sebelumnya, saya perkenalkan, saya Syira Salsabila Saputri yang akan memandu webinar pada pagi hari ini. Sebelum mulai kegiatan, saya akan membacakan rundown terlebih dahulu. Yang pertama di sini ada yang pertama di sini kita akan tadi berdoa sudah selesai. Lalu selanjutnya ada pembacaan CV dan pemaparan materi, dan terakhir nanti akan ada tanya jawab dan sesi dokumentasi. Nah, sebelum nanti kita ada pemaparan materi nih, sebelumnya saya akan membacakan CV dan menjapa Kak Nandita sebagai materi terlebih dahulu. Baik, untuk CV-nya di sini, materi kita pagi ini adalah Kak Kadek Nandita Nugraha, yaitu seorang mahasiswa sarjana kedokteran dengan keahlian video editor dan desain visual. Kak Nandita menempuh pendidikan di Universitas Mataram dari tahun 2021 hingga saat ini dengan pengalaman organisasi sebagai ketua pelaksana Hersiatnya KMHDK di bulan Juni hingga Agustus 2022, ketua divisi publikasi dan media PKKMB Mediastinum FK Unram dan Magna FK Unram, serta menjadi staf ahli Kementerian Kesekretariatan, Humas, Informasi dan Komunikasi BEM FK Unram tahun 2022 hingga Januari 2023. Sebelumnya, mungkin untuk pembacaan CV dicukupkan. Sebelum kita mulai, mungkin saya mau menyapa dulu Kak Nandita. Apakah Kak Nandita sudah ada? Ya, sudah. Sebelumnya suara saya Ya, kedengaran? terdengar Kak, terdengar. Oh Baik ya, oke. Kak, mungkin sebelum masuk ke materi, saya mau sapa-sapa dulu ya, biar gak bosenin gitu. Jadi, jadi selamat pagi Kak. Gimana Kak paginya? Apa udah sarapan? Aduh, pagi-pagi. Udah kok, sudah siap Udah nih sarapan ya, udah siap ya sharing-sharing. ngebawain acara. Baik, untuk Kak Nandita sendiri kira-kira nih, yang bakal kita bawain nanti kan tentang video editor nih. Kata Kak Nandita, kira-kira menurut kakak itu video editing di aplikasi ini itu bakal susah atau enggak sih? Eh, enggak kok, ntar asalkan ada niat dan usaha, pasti enggak sulit. Ya, enggak sulit. Sorry ya, aku grogi. Enggak apa-apa, Kak, enggak apa-apa. Iya ya, pasti kalau ada niat dan usaha bakal gampang ya, walaupun mungkin aplikasinya tuh kayak kita jarang mendengar dan waktu mendengar nama aplikasinya agak panik ya. Wah, Adobe Premiere, apa susah gimana gitu ya. Mungkin untuk tidak menunda waktu lagi, tidak berlama-lama lagi, saya persilakan kepada Kak Nandita untuk membawakan pemaparan materi. Pada Kak Nandita dipersilakan. Oke, makasih ya waktunya. Izin share screen dulu ya. Oke, di sini udah kelihatan belum? Lihat Kak. Oke. Eh, jadi ya, sebelumnya kenalin dulu aku, eh, Nandita, bisa dipanggil Nandit ya, dari PSPD Angkatan 21. Disclaimer dulu, di sini aku sharingnya sesuai dengan pengalamanku ya. Aku di sini belum profesional sama sekali, cuman eh, sharing-sharing yang udah pernah aku alamin di bagian editing-editing, dunia-dunia editing ini. Oke, tema hari ini tuh kan tentang video ya. Oke, kita kenalan dulu nih sama video. Nah, apa sih videografi itu? Jadi, videografi itu menurutku eh, ya suatu media ya. Media ini banyak jenisnya, ada dokumentasi, film, iklan, dan macam-macam. Ada animasi juga kan. Yang das, dan pemahamanku itu, eh,
suatu video yang bagus itu ada tiga elemen ini. Yang pertama itu ada musik atau suara, kemudian ada videonya atau enggak bisa dibilang video yang kalian ambil, dan kemudian di sini ada sejenis elemen pop up atau enggak gambar-gambar animasi sejenisnya. Nah, kalau kalian memenuhi tiga elemen ini, biasanya videonya bakalan bagus. Nah, video itu juga sebenarnya suatu media yang ada durasinya ya. Beda misalkan kayak foto kan bisa dilihat unlimited gitu. Kalau video ada durasinya. Oke, jadi di sini aku sharing belajar cara belajar ngedit. Nah, seperti itulah istilahnya, bukan belajar cara pakai Premiere, belajar cara pakai Canva, bukan, tapi belajar cara kita belajar ke depannya gimana caranya ngedit. Nah, yang pertama nih motivasi nih penting banget. Kalau kalian nggak punya ini, pasti bakalan stop di tengah jalan. Nah, sepengalamanku biasanya motivasinya tuh yang pertama ya, untuk apa sih kalian belajar eh, editing video? Misalkan kalau kalian punya keperluan ke depannya, merasa suatu kemampuan ini perlu buat kalian, ya kenapa nggak kalian pelajarin gitu kan? Kemudian di sini ada juga mau belajar jenis video apa. Karena misalkan kalau kalian mau belajar film, short movie lah istilahnya, film pendek, dokumentasi, ataupun animasi itu jujur aja sangat berbeda jauh ke depannya alur-alur dari pembuatannya. Misalkan Pak, contohkan, misalkan kalau kalian mau bikin short film, kalian harus belajar juga bikin script filmnya, belajar cara jenis shoot videonya seperti apa. Kemudian kalau belajar tentang publikasi, apa dokumentasi, menurutku ya dokumentasi yang baik seperti apa, seperti itu. Nah, pemilihan aplikasi selanjutnya. Disclaimer dulu di sini, eh, sewaktu kalian memilih aplikasi itu nggak ada di kita bilang misalkan oh kalian pakai Adobe Premiere dibilang profesional, oh kamu baru pakai CapCut, oh kalian pemula. Nggak ada seperti itu ya. Yang jelas di sini kita eh, masing-masing aplikasi ini ada kelebihannya. Misalkan kita spoiler dulu yang satu, misalkan Adobe Premiere ini memang banyak digunakan di industri film ya, karena emang dia itu benar-benar kita membuat suatu elemennya itu dari dasar. Jadi sesuai dengan eh, tukang editnya maunya buatnya seperti apa itu sesuai, gimana ya bilangnya, dari bahan mentah lah istilahnya. Nah, kemudian CapCut ini kalian sudah disediain berbagai template, dan ini tuh lumayan mempersingkat waktu daripada Adobe Premiere. Nah, seperti itu. Jadi misalkan kalau kalian membutuhkan video dalam waktu cepat, nggak usah kalian pakai Adobe Premiere, ya pakai CapCut aja. Juga hasilnya sama aja nanti. Nah, ini Sony Vegas juga, ini sebenarnya aku udah tinggalin karena aku nggak ngerti cara makainya. Nah, ini juga pahami keyword dalam desain, karena ini penting banget buat kalian ke depannya, cara belajar-belajar dari desain itu atau enggak edit video nanti ke depannya. Nah, ini contoh-contohnya nih ada aku kasih, dan mungkin kita pahami beberapa konsep dulu buat dasar di edit video hari ini. Yang pertama ada resolusi nih, yang merah-merah nih resolution, bukan resolusi rencana kalian ya, tapi resolusi film atau enggak resolusi video. Kemudian ada efek, import, export, nanti juga ada waktu renderingnya, kemudian ada FPS, ada format videonya, ada bitrate. Nah, seperti itu. Oke, kita bahas satu-satu. Nah, ini resolusi. Nah, sebelumnya di sini kalian pasti ngerti nggak sih resolusi itu apa? Biasanya di YouTube tuh kan ada tuh di pojokan kanan ada 4080p, 720p, 1080p kan? Nah, ibaratnya kayak gitu. Apakah kita bilang semakin besar resolusi itu semakin bagus? Bisa dibilang iya, tapi misalkan gini, kalian download video 4K, tapi HP kalian cuma support 1080p. Nah, itu sebuah hal yang percuma. Jadi, eh, itu bakalan, videonya bakalan, memorinya bakalan gede, tetapi waktu diputer di HP kalian bakalan macet gitu istilahnya, atau enggak ke convert dia malah hanya kebaca 180p kayak gitu. Nah, kemudian kalau kita download malah kerendahan 360p atau enggak 48 pixel, itu bakalan
videonya bakalan gimana ya? Agak kurang ketajamannya. Jadi semakin besar dia ini ukuran pikselnya, maka semakin tajam. Tapi itu dibutuhkan juga disupport sama eh, bawaan layar dari laptop ataupun HP kalian kayak gitu. Jadi biasanya orang-orang itu buat komersial sekarang 1080p aja cukup kayak gitu. Nanti kita bahas juga gimana cara penggunaannya. Nah, ini contohnya 360p nih. Kayak kalau di zoom nggak bakalan kelihatan deh. Nah, ini contoh animasi di 360p. Oke, kita lanjut ya. Cara lanjutnya gimana? Bentar, bentar, bentar. Nah, ini yang 720p. Bakalan nggak terlalu kelihatan kalau di zoom, tapi ntar misalkan aku share apa namanya eh, PPT ini bakalan kelihatan kok gimana jelasnya. Nah, yang 720, nah ini yang 1080. Kayak ini 1080-nya bagus ya, kalau kelihatannya. Nah, dia kan kelihatannya warnanya lebih tajam, lebih jelas, dan lebih tegas. Nah, ini kayak kenapa aku milihnya juga animasi, karena ini kita bisa ngelihat eh, apa namanya di pinggir-pinggir ini ketajamannya kayak gitu. Nah, lebih lebih tajam dia 1080p kayak gitu. Nah, ini konsepnya dari FPS atau frame per second. Nah, frame per second ini ibaratnya adalah seberapa banyak gambar yang ada di dalam 1 detik itu. Nah, seperti itu. FPS ini ada di kamera kalian, ada sewaktu kalian bisa membuat animasi juga. Biasanya kayak tadi anime-anime Jepang tuh biasanya pakai sekitaran 24 atau 30 FPS biasanya. Karena dia gambar manual kan, gambar manual 30 gambar dalam buat 1 detik doang. Nah, ini konsepnya nih, FPS. Dan saranku juga, misalkan nanti sewaktu kalian take video di kamera, semakin besar FPS kalian ambil itu semakin bagus bagi si editor nanti. Karena editornya bakalan bisa mengatur slow motionnya lebih bagus kayak kayak seperti itu. Atau enggak video itu diperlambat itu lebih halus dia gerakannya. Nah, kayak gitu. Oke, kita lanjut ya. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan nggak? Misalkan kalau ada yang kurang paham bisa langsung di gini kok. Oh ya ini. Siapa nih? Enoch. Silakan Enoch. Iya, makasih Kak. Saya masih kurang paham sih Kak yang FPS tadi gimana konsepnya. Mas, Ya, oke. Apa-apa. FPS ya. Bentar. Oh, ini masih rasio ya. FPS nih ini. Nah, di Zoom itu nge-lag nggak? Gitu dulu. Nggak kan? Nah, nih. Bentar ya. Videonya ini harus ini contohnya nih. Nah, di sini tuh di videonya kita membandingkan 60 fps, 30 fps, sama 24 fps. Di konsepnya seperti ini. Yang pertama ada 24 fps, yaitu 24 frame per second. Artinya ada 24, istilahnya ada 24 gambar dia dalam 1 detik gitu. Seperti itu. Karena di video kan muternya bukan per detik ya, tapi per sekian 0,001 detik. Kayak gitu. Nah, jadi ibaratnya gini, eh, di 0,001 itu, misalkan di 20 fps itu gini, di 0,001 ke durasi 0,003, dia masih memutar gambar yang sama. Sedangkan di 60 fps, dia gambarnya tiap 0,01, 0,02, 0,03 itu gambarnya udah beda-beda, kayak gitu. Lebih lebih banyak dia pergerakannya, kayak gitu. Nah, eh, ini nggak bakal kelihatan kal- karena di apa namanya di laptopku ini eh, frame rate dari layarnya cuma 60 fps, nggak support sampai 120. Tapi ini bakalan kelihatan ketika kamu ngedit. Jadi kalau kamu misalkan dapat video yang ukurannya 30 fps, kamu slow motion ke 50%, bakalan kelihatan banget kalau dia tuh gerakannya patah-patah kayak gitu.
Tapi kalau kamu dapat video yang 60 fps ataupun 120 fps, kamu bikin slow motion dia sampai 50% atau enggak ya di slow motion sampai 50%, apa namanya? Slow motionnya itu bakalan lebih halus, bukan lebih halus, malah halus halus banget kayak gitu loh. Halus banget. Maka disarankan kalau kamu waktu ngedit video itu disarankan 60 fps atau enggak 120 fps. Biar waktu ngedit itu nanti lebih bagus atau enggak lebih istilahnya nggak kurang lah gitu. Ini biasa derita derita editor tuh disuruh ngedit tapi dikasih video 24 fps disuruh slow motion. Nah, gimana caranya kita ngedit slow motion kan nggak support ya. Nah, ini kan kita lihat yang 24 fps ini nggak halus ya gerakannya. Nah, sekarang dia di slow motion 50%. Nah, tuh. Nih, ini halus kan yang 60, sedangkan yang 24 nih dia kayak patah-patah kayak gitu. Nah, itu bergunanya frame per second tuh lebih berguna waktu kita edit untuk slow motion nanti. Nah, tuh 24 fps-nya. Dia patah-patah. Nah, sampai sini kira-kira udah terbayang belum? Udah Kak, oke makasih. Oke, mantap. Yang lain gimana? Lanjut ya. Oke, kita lanjut ya. Mantap deh. Nah, ini rasio. Sebenarnya rasio ini bersahabat juga sama resolusi tadi. Nah, jadi ini tuh ya kalian tahu lah foto misalnya 3x4 atau enggak 4x6 kayak gitu. Nah, itu rasio tuh hampir kayak gitu. Rasio ini ntar bergunanya tuh waktu kalian pilih mau upload video kemana sih kayak gitu misalkan. Misalkan kalau ke IGTV atau enggak TikTok biasa kan dia vertikal tuh ya 9:16 kayak gitu. Ini 16:9 untuk video-video biasa kayak ini PPT ini 16:9 ini kayak gitu di IG 1:1. Nah, eh nanti juga kan aku bilang tadi resolusi itu bersahabat sama rasio ya. Misalkan kalian kan tadi resolusi 1080 tuh biasanya gini, 1x1 tuh ukuran pixelnya 1080 dikali 1080 juga. Itu perbandingannya. Jadi, kemudian misalkan kalau dia 16:9, kalian pakai 1080 di resolusi 1080 biasanya dikali sama 1920. Biar nggak bingung, mungkin kalian bisa Google juga, cari berapa ukuran pixel untuk rasio 16:9. Nah, kayak gitu caranya. Nah, yang mungkin yang agak asing ini 2,35:1 ya. Ini biasanya untuk video-video sinematik di bioskop biasanya. Nah, kemudian di sini ada bitrate. Bitrate ini sebenarnya semakin tinggi itu semakin bagus, tapi dampaknya itu ukuran dari video kalian tuh sangat besar banget. Bit itu kan ya gimana bilangnya? Binary kan. Maksudnya seberapa ukuran per detik dari video kalian. Kayak gitu. Sebenarnya aku juga nggak terlalu paham pengaruh dari bitrate ini, tapi yang jelas kalau bitrate kalian kerendahan, bakalan ukuran file itu bakalan kecil, tetapi kualitasnya juga menurun kayak gitu. Nah, seperti itu sih. Nah, kemudian ada format file. Format file ini juga berpengaruh ke apa ya aplikasi pemutar video kalian kayak gitu. Misalkan MKV. MKV ini kelebihannya dia bisa bikin eh bentar, aku gimana ya bahasanya? Biasa kan kalian nonton film tuh. Pernah nggak sih ngelihat yang ada video yang subtitlenya kepisah filenya kayak gitu. Biasa MKV tuh dia dengan subtitle lu kepisah kayak ada apa ya? Ada teks tersendiri di bagian file itu tapi harus dimasukkan dalam satu folder biar sewaktu di play videonya itu subtitlenya itu kebaca kayak gitu. Kemudian MP4 ini biasanya ini yang paling bagus sih menurutku ya. MP4 ini lebih ringan dan nggak terlalu berpengaruh ke kualitas video kalian dan semua aplikasi pemutar video itu support MP4 ini biasanya kalau kayak gitu, itu tuh langsung jadi satu kesatuan kayak gitu. Ntar aku baca. Ah ya, SRT itu biasanya kalau yang MKV ya.
Kemudian AVI ini biasanya buat video mentah di bagian animasi ya. Biasanya After Effects nih kalau kita Adobe After Effects kalau kita ekspor biasanya pakai AVI, dan ini berat banget di video player. Jadi aku nggak sarankan juga. Nih 3GP ini format dulu nih, nggak dari kebuang. Oke, penerapannya ya, dalam ekspor ya dari beberapa elemen tadi. Di TikTok, ya ini aku search di Google sih biasanya ya. Kemarin di TikTok itu supportnya video dengan bitrate 13 sampai 15 Mbps, FPS-nya 30, resolusinya 1080, rasio 16:9, dan formatnya MP4. Nah, jadi kita bedah satu-satu ya. Misalkan bitrate kalian ini kerendahan kayak gitu, kerendahan bitrate kalian cuman kalian bikin nanti 10. Dan oh ya, fun fact juga, bitrate ini cuma bisa diatur di gini ya, di Adobe Premiere. Kalau setahu di CapCut dan Canva ini nggak bisa. Bitrate juga, misalkan kalian ekspor di bagian 5 Mbps nantinya, kalian upload ke TikTok, itu videonya bakalan pecah dia. Kayak gitu. Bahkan istilahnya potensi maksimal dari TikTok tuh nggak kepake gitu loh. Jadi ini potensi maksimalnya gimana caranya video kalian jernih di TikTok kayak gitu. Kemudian FPS. Misalkan kalian pakai 24 fps tadi, ya ke-uploadnya bakalan 24 fps. Kayak gitu. Nggak ada pengurangan, nggak ada nambah. Ya istilahnya ikutin bawaan. Tetapi kalau kalian bikin video 60 fps atau 90 fps kalian upload di TikTok, ya bakalan ke convert ke 30 fps. Jadi itu jadinya buang-buang memori, terus itu buang-buang waktu kalian render, atau terus itu buang-buang apalagi ya istilahnya. Ya pokoknya buang-buang tenaga sewaktu ngedit lah jadinya. Jadi maksimalin aja ke FPS. Dan kadang-kadang juga kalau nggak sesuai sama ini eh, potensinya TikTok, yang kalian bikin 60 fps malah ke convert ke 24 dan malah makin jelek jadinya kayak gitu. Jadi nggak selamanya kalian bikin yang kalian kasih kualitas super sewaktu ngedit, tapi kalian upload di misalkan Instagram, di TikTok, ya bakalan pecah kayak gitu. Jadi disesuaikan ya formatnya kayak gitu. Nah, ini searching biasanya nih. Searching nih. Nah, ini buat kedepannya nih misalkan. Misalkan kalian masih bingung buat ngedit video, mulai dari mana sih? Kayak gitu kan. Searching aja di Google kok. Aku dulu juga belajarnya searching dulu dari Google, YouTube, dan biasanya sekarang ada TikTok lagi kan. Biasanya kan ada TikTok tuh cara tips editing ini, simpen aja dulu kayak gitu. Jadi caranya tuh kayak kalian cari dulu tujuannya kalian mau ngapain. Misalkan cara edit video nih, yang terakhir nih ada cara edit video kan di search bar-nya. Besok kalian tentuin di aplikasi apa kayak gitu. Jadi kayak misalkan cara edit video di CapCut. Nah, kayak gitu. Dan bisa juga cara edit video yang spesifik lebih kayak gimana, misalkan jedak-jeduk. Cara edit video jedak-jeduk di CapCut kayak gitu. Nah, jadinya lebih spesifik. Aku saranin searchingnya spesifik. Lebih spesifik itu di bagian aplikasi yang kalian pakai kayak gitu. Jadi saranku tuh kayak kalian pilih aja dulu satu aplikasi apa yang menurut kalian enjoyable lah istilahnya dipakai atau nyaman. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang take action nih. Ya kalau kalian cuma dengerin ceramahku doang, mana bakalan bisa ngedit. Jadi kalian harus coba dulu nih. Jadi hari ini nih kita bakalan nyoba tiga ya. Ada Canva, Premiere, sama CapCut. Oke, ntar kita mulai dari Canva dulu. Oke, untuk pengantarnya itu aja sih dulu. Ini referensi untuk desain sih sebenarnya ya. Ntar ada juga, aku lupa namanya satu, namanya Share AE. Ntar ya, aku stop share dulu. Oke, kita lanjut cara pakai Canva ya. Ntar. Oke, dari apa namanya yang aku bilang di pengantar tadi, kira-kira ada yang mau ditanyain dulu nggak? Nggak ada ya? Nandita, aku Oh, oh ya, silakan Nan. ini mau nanya.
kan biasanya kalau efek merek HP misal Android X iOS kayak gituan kan biasanya hasilnya beda ya, lebih halus iOS. Nah, kayak gitu Mm-mm. bisa diakalin pas di editing video enggak? Atau memang bawaan HP? Oke, thank you. Itu. Oke, thank you Nan. Jadi sepengetahuanku ya, sepengetahuanku tuh gini, bukannya mengejek atau tolong disclaimer dulu ya, maksudnya jangan diambil jeleknya kata-kataku. Emang iPhone itu kan HP premium ya, HP premium biasanya emang dia diatur sudah eh, di bagian apa namanya, gimana aku bilang ya, dia tuh udah diatur lebih bagus istilahnya kayak gitu. Maksudnya dia waktu ngupload video tuh biasanya Instagram Stories tuh kan kalau yang iPhone kan mulus banget kan, mulus banget, stabil gitu kan. Sedangkan nih Android nih yang 1 jutaan nih. Kayak grafik pembunuhan gitu waktu gini Instagram Stories. Nah, tapi nggak selamanya Android kayak gitu. Karena Android itu rentangannya emang harganya lebih murah sampai mahal kan. Setahuku di Samsung S21 istilahnya yang saingannya iPhone juga, itu bisa kok dia mirip iPhone hasilnya. Tapi masalahnya di sini aku kurang tahu cara maksimalin kayak gimana karena aku nggak punya HP-nya kayak gitu. Jadi sepengetahuanku bisa. Asalkan ya itu juga dari pemilihan aplikasi tadi juga sebenarnya pengaruh sama disesuaikan sama gadget dari eh, yang kalian punya kayak gitu. Nggak mungkin kalian ngedit misalkan apa ya aku bilangnya ngedit di laptop yang RAM-nya cuma 4 GB kalian paksa Adobe Premiere itu bakal menyiksa mata kalian sendiri. Mending pakai CapCut aja biar nggak lagging kayak gitu. Atau nggak pakai Canva aja nggak apa-apa. Yang penting kan ntar tujuannya videonya jadi dan bisa dinikmati sama orang-orang kan kayak gitu. Nah kayak gitu sih. Nah kira-kira ada yang mau ditanya, mungkin ditanya lagi gimana? Oke, oke, aman. Thank you, Nandita. Oke, aman ya. Kalau gitu kita lanjut ke gini ya, pakai Canva ya. Nah kemarin itu juga fun fact juga aku juga jarang banget pakai Canva sebenarnya kecuali kepepet. Misalkan nggak ada aplikasi buat apa namanya, misalkan lagi nggak bawa laptop gitu, aku minjem laptop teman, pakai aku biasanya pakai Canva Web biasanya. Aku nggak pernah install aplikasinya. Jadi kemarin tuh aku juga baru tahu ternyata Canva tuh bisa bikin video. Nah, jadi caranya tuh gini, kan kita buat desain nih di sini kan. Nah, di sini ada video nih. Nah, langsung dikasih tahu lagi ini ukurannya 1920 kali 180 pixel. Nah, kita klik aja. Nah, ini kanvas kita nih, ukurannya 16:9. Misalkan buat eh kemarin juga aku bingung gimana caranya ngatur ini karena butuh pro kan, butuh pro buat ngatur ubah resolusinya. Misalkan kalau kita mau bikin video vertikal kayak di Instagram Stories, kita bikin dulu ya. Nah, di sini kita search aja Instagram. Kalau nggak salah Stories dan Stories kan ya, Instagram. Nah, ini cerita Instagram. Tuh kan langsung ada. Nih, ini bedanya nih. Bentar. Nah, eh, nah ini eh 6 eh 19 banding berapa tadi ya? 16:9 ya. Oh, benar, Pak. Ini 9:16, yang ini 16:9. Nah, kayak gitu. Nah, oke. Misalkan kalian mau bikin, ntar ya, karena sambil nge-zoom nih, aku sulit ngaturnya. Nah, di sebelah kiri, ini udah banyak template nih. Kalian bisa pakai yang mana aja, yang mood kalian bagus, dan misalkan kalau Canva kalian nggak pro, ya jangan dipilih yang pro-nya, kayak gitu. Nah, misalkan ini bagus nih. Nih, nih, aku pakai ini nih. Nah, itu kan, ini template-nya nih. Terus itu, di sini juga banyak elemen kalian bisa pakai. Ada teks, ada nah ini ada square yang lain, tapi aku biasanya udah nggak pakai lagi sih. Namanya Canva kan buat cepet-cepet kan. Nah, terus gimana sih caranya apa namanya ngubah nih mau pakai video yang kita pakai gitu loh. Ya, kita klik klik double klik dulu di videonya, kita delete dulu. Selanjutnya
Ntar ya, aku ubah dulu share screenku. Kayak ini share screennya ke kita share screen ke screen dulu. Oke. Nah, ini kan Canva. Nah, kita ke file kita, Explorer. Video mana yang mau kalian pakai atau enggak foto mana kalian mau pakai gitu. Misalkan mana dia? Nih, misalkan mau pakai ini ya tinggal drag and drop aja. Tinggal drag and drop. Nah, tapi pastiin juga koneksi kalian tuh bagus ya. Soalnya ini kan berbasis web aplikasinya. Jadi dia tuh kalau kalian masukin video, dia tuh butuh proses uploading kayak gitu. Misalkan kalau kurang panjang, ini durasinya. Oh ya, fun fact juga, karena ini template, kalian nggak bisa tambahin durasinya, tapi kalian bisa mendekin durasinya kayak gitu. Tuh, kayak gitu. Ini ngatur nih. Misalkan kalian mau crop yang mana sih? Yang mana kalian mau masukin? Kayak misalkan dari sini ke sini. Ntar, tuh, kayak gini. Ya, kayak gitu. Misalkan mau nambah lagi, ya tambah aja lagi. Tambah lagi dengan template yang berbeda, bisa. Tuh, pakai yang ini, kayak gitu. Kayak tadi misalkan, apa namanya, eh, hapus dulu, double klik, belakangnya hapus, masukin video lain. Gampang kok. Gampang kan? Ya, cuman minusnya uploading aja. Lihat nih, aku aja masih proses ngupload nih videonya. Makanya dia lama. Kayak gitu. Selain itu juga, ini tuh juga bisa ditambahin musik. Nah, aku juga baru tahu ternyata bisa ditambahin musik nih. Kemana aku udah download nih musik. Tinggal kita drag and drop aja. Gampang kok. Tinggal masukin sini. Nah, itu lagi yang upload ya. Kita tunggu dulu baru bisa pakai. Nah, nih. Ada karena masih upload. Nih, pakai yang udah full. Tuh. Kita atur-atur dah sesudah kita gimana maunya, seberapa panjang. Ntar, dengar gak sih suaranya? Aku udah share sound belum? Share sound. Nah, udah, gini doang sebenarnya. Ada suara. Nah, habis itu, nah ya. Tinggal tambah aja lagi. Tambah, 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 kayak gitu. Dan durasinya juga bakal ngikutin dari durasi video kalian. Durasi musiknya ya maksudnya. Kayak gitu. Ntar. Nah, misalkan kalian mengubah template lagi, ya cari lagi template. Kalau tanpa template juga bisa, tinggal upload aja video lagi. Nah dia video tadi, misalkan pakai video ini, drag and drop, masukin, ya udah, itu doang. Tuh, dia bakalan nyesuaiin. Oh ya, ini makanya maksimal cuma 20 detik ya di Canva. Jujur aja sebenarnya aku juga baru tahu nih Canva bisa pakai video. Karena emang aku jarang pakai Canva kayak gitu. Dah ya, sepanjang ini ada yang kalian mau tanya nggak? Kok hilang gini gue ya? Bentar ya. Oke. Nah, sepanjang ini ada yang kira-kira kalian mau tanyain? Nggak ada ya? Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut nih cara ekspornya. Ya, kalian pasti udah pernah pakai Canva ya. Cara ekspornya tinggal ini aja, dibagi-bagikan, unduh. Nah, kayak gitu. Ya, unduh aja. Nah, udah, tinggal nunggu. Udah jadi di Canva. Gampang kan? Nggak ada alasan lagi nih kalian ngedit. Nggak bisa ngedit video, Kak. Gitu. Udah Canva.
Nggak perlu install aplikasi tuh. Tinggal buka laptop, kalian cari canva.com, udah klik video kayak gitu. Nah, udah gagal ya. Pokoknya ya tinggal unduh aja ya. Ini juga udah dikasih tahu, dia tuh 1080, ini resolusinya HD. HD itu artinya dia formatnya MP4 kayak gitu. Ya. Ini ya itu dah. Ini karena ada video yang belum aku selesai upload, jadinya gagal dia buat download kayak gitu. Kira-kira untuk Canva itu aja sih yang bisa aku sharing, karena aku juga sendiri baru tahu juga Canva, baru tahu kemarin, sumpah. Nah, dari sini ada yang kira-kira ada yang dibingungin, kira-kira kesulitannya pakai Canva di mana? Gampang ya? Gampang kan? Gampang pasti ya. Ntar aku lihat chat dulu. Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut ke CapCut. Gimana? Lanjut nih. Lanjut ya. Oke. Sebenarnya nih kalian pasti pakai CapCut nih udah lebih pro kayak ya, bikin jedak-jeduk kan. Ngambil di TikTok ada template, lanjut ke CapCut di HP gitu. Jujur aja aku juga jarang pakai CapCut di HP karena HP ku kentang sekali gitu. Maksudnya nggak pernah pakai HP. Tapi konsepnya di sini hampir sama banget. Eh, CapCut di web sama CapCut di mana namanya di HP. Kan kita baru buka CapCut tuh banyak template kan disediain kan. Kalian tinggal pilih aja yang mana mau kayak gitu. Ini cara pemakaian template nih maksudku. Misalkan kalian mau nemu template bagus, jedak-jeduk mau pakai, ya tinggal klik aja. Nih, kayak ini. Ya, kalian lihat nih, misalkan template-nya, wih bagus, mau pakai ya udah pakai aja. Ya, nah pakai aja. Nah, ini tuh kalian sebenarnya udah kalau kalian waktu editing tuh moodnya bagus, sabar, dan ada motivasi, di sini tuh udah dikasih tahu loh. Maksudnya kalian kalian tuh maksudnya harus mengganti yang mana aja kayak gitu. Nih replace nih artinya buat input video-video yang kalian mau masukin kayak gitu nih. Ini. Jadi misalkan, nah ini kan ada tanda uneditable kan, artinya kalian nggak bisa edit bagian ini karena ini template kayak gitu. Jadi cuma bagian replace ini aja yang bisa kalian edit kayak gitu. Ya, kayak gitu dah. Jadi tinggal replace aja, pilih video yang kalian mau masukin. Nah, masalahnya ini loading pakai pakai kata ini. Kayak kalian tinggal replace aja ya, replace ini, tinggal pilih video, pakai foto deh biar nggak gini ya, biar nggak tuh set, bisa kalian lihat, anjay keren juga ya tuh gitu. Nah, kayak gitu tuh tuh, nah, kan, nah ini masih loading ya nih, yang pertama lama banget 15%, ya kayak gitu. Nah udah deh, selesai ya, kayak gitu. Mungkin kita bikin halaman yang baru ya kan, biar kita bisa ekspor juga bareng-bareng. Ngelak ya, bentar, sorry cancel ya, sambil ngupload soalnya, makanya sambil ngupload sambil zoom sambil share screen. Nah gimana nggak ngelak nggak coba. Nah habis itu nih tinggal replace aja. Nah bisa ingat ya, ini bisa pakai video ataupun foto, jadi kalian bebas aja sesuai apa yang kalian pengen. Nah nih kita lihat nih dari awal. Ini juga sebenarnya teksnya kayaknya bisa diubah. Nah tuh, misalkan kalian FK Unram nih bisa diedit juga, kalian tinggal, ini kan
ini nih ini nih ibaratnya kita geser-geser nih eh durasi yang mana sih dia keputar videonya itu kayak gitu. Misalkan kalian mau ubah tulisan yang ini. Nah, ntar yang hijau ini dulu ya. Count RAM gitu. Tuh, di sini juga bisa kita ubah. Di sini langsung dikasih RAM. Terus salah deh. Terus tuh jedak-jeduk. Nah, ini kan eh, kelewatan kan kok gini ya tulisannya. Ya, kita bisa ubah juga. Mau taruh sini, mau taruh sini. Nah, sebenarnya asalkan dia ada tanda edit, kalian bisa edit kayak gitu. Maksudnya tidak mengubah template-nya kayak gitu. Nah, kita play lagi buat meriksa. Tuh, kayak gitu. Nah, CapCut tuh bagus banget template-nya. Jadinya tinggal searching, cari. Nah, ini juga kayak gitu. Nah, jadi di template ini kalian bisa ubah tulisannya juga, kalian bisa masukin foto atau videonya juga, kayak gitu. Shred. Ya, ya, ini tidak bisa diedit. Seperti itu. Itu limitnya. Ada yang bisa nggak diedit. Nah, gitu. Habis itu cara ekspornya ya sama aja, ekspor aja kayak ini. Nah, ini kan ada solusi nih. Tuh, kalian pilih yang mana. Ini langsung dikasih tahu lagi recommended on TikTok. Pastinya kalian buat maksimalin video kalian tuh di TikTok bisa pakai ini. Mungkin kalian dia sahabatan sama TikTok ya. Tuh, ini FPS kayak tadi aku bilang juga. Misalkan di TikTok kan supportnya 30 fps aja, ya 30 fps aja. Ngapain kalian pakai 60? Udah rendernya berat, memorinya nambah gede, pas kalian upload di TikTok malah nambah jelek gitu. Bukannya nambah bagus ya. Karena dia tuh pasti ke convert ke 30 atau enggak ke 25. Oke, jadi sesuaiin aja 30. Ini formatnya MP4. Nah, ada format MOV juga. MOV ini kayak video mentah sih sebenarnya. Tapi biasanya untuk upload video lebih bagus MP4. Lebih apa ya? Lebih friendly lah istilahnya MP4. Ya kayak gitu. Terus itu tinggal ekspor deh. Ya, ini ekspor biasanya kalau HP kalian kentang nih di sini nih, stucknya biasanya. Stucknya di sini kadang-kadang overheat. Aplikasi apa namanya kalau nggak salah aplikasi terhenti ya gitu. Nah, exporting tinggal download. Udah deh. Nah, itu yang pakai template ya. Yang pakai template nih. Tuh, udah kita buka nih. Tuh, ini dia. Oke. Nah, itu cara pakai template-nya ya. Nah, kira-kira dari cara pakai template ini aman nggak kira-kira? Ada yang mau ditanya nggak? Nggak ada ya? Aman? 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 Apa kecepatan? Nggak. Oke, nggak ya. Ntar. Apa nih? Aman. Oke, aman. Kalau kayak gitu, kita lanjut ke CapCut untuk yang komersial. Maksudnya yang nggak pakai template. Sebenarnya di sini bisa. Di CapCut web ini bisa. Tapi masalahnya itu, tiap kalian masukin video itu harus uploading. Jadinya lama banget gitu loh. Lama banget. Dan kota kalian bakalan habis gitu. Jadi saranku tuh kalian searching dulu CapCut for PC. Nih, CapCut for PC. Ya udah, kalian tinggal pilih aja. Untuk Windows atau untuk MacBook atau OS kayak gitu. Di OS udah ada ya belum ya? Kurang tahu juga. Kayak gitu. Sebenarnya di HP juga bisa kok, tapi ya sekali lagi HP ku tuh nggak support banget buat ngedit-ngedit makanya aku pakai laptop. Oke, setelah kalian install biasanya ya tinggal cari aja CapCut. Nah,
Ini tampilan awal di CapCut, sederhana banget dan friendly banget buat dipakai bagi yang buat mau belajar apa namanya edit video ya. Aku juga saranin kalian kalau mau belajar edit video pakai CapCut di PC aja atau di CapCut di laptop. Jadi secara yang pertama itu kita new project. Nah, ini tampilannya. Tampilan awalnya di sini buat kita masukin video ya, video maupun musik, nih, audio, teks, stiker, efek, dan sebagainya. Dia juga ngasih transisi. Tuh, kita bisa lihat banyak lagi transisinya. Oke. Mungkin cara masukin videonya ya, tinggal drag and drop aja sama kayak tadi. Nih, kita pilih dulu video yang mana mau pakai, masukin ke CapCut. Import. Tuh, kelihatan kan? Terus tuh, bentar. Kalian masukin video ini cuma bisa buat nge-preview atau buat ngelihat videonya kayak apa, kayak gitu di sini. Belum masuk ke bagian ngeditnya. Jadi kalau kalian mau masukin ke bagian timeline, ibaratnya ini timeline. Jadi ini adalah tempat kalian menggabungkan ataupun memotong-motong video bagian bawah ini. Jadi tinggal masukin ke sini. Kayak gitu. Nih, kayak gitu. Tuh. Hampir sama kayak di Canva tadi. Canva kan ada juga timeline-nya di bawah kan. Aku lupa jelasin juga tentang timeline. Timeline itu biasanya ada timeline video, di bawahnya audio. Kayak gitu. Nah, misalkan kalian mau sesuai ini, mau pakai baik dari durasi mana ini. Misalkan dari durasi ini ke sini, gitu kan. Tadi durasi ini. Nah, yang perlu dipahamin juga sebenarnya tools-tools yang di sini ya, yang di kiri ini, kiri atas, kiri tengah. Jadi ya ini ya kayak klik ya sebenarnya ini split tuh buat potong tuh potong dia kan tuh, potong tuh pisah dia tuh kepisah dia jadi tinggal delete tinggal pakai yang ini gitu. Ini juga kalian dikasih tahu loh shortcutnya. Kalian misalkan mau pakai potongan tadi, kalian tinggal pencet B di keyboard kalian, tinggal klik potong potong potong, udah gampang banget. Mau balik ke tools tadi, ini select ya tinggal klik A aja di keyboard kalian. Ah, udah balik dia lagi ke tempat kayak gitu. Ini juga sebenarnya hampir sama ya. Kayak gini nih. Nah, misalkan kalian di durasi ini ya ini tuh bakalan kalau yang ini nih bakalan nge-delete left kan. Tuh, bakalan di bagian kiri yang bakalan ke delete. Kalau yang ini delete right, bakalan yang di kanan bakalan ke delete. Ini juga sebenarnya buat split tadi sama kayak tadi sebenarnya yang B tapi cuman ya lebih rempong aja sih sebenarnya kayak gitu. Ini juga ini reverse ini buat biar apa ya aku bilang reverse kan diputar balik ya. Jadi ini awalnya nih zoom out dia tuh menjauh ya kita kalau mau kita reverse dia bakalan durasinya itu ke belakang dari belakang ke depan jadinya. Aduh, sorry. Nah tuh ke depan dia jadinya kayak gitu tuh ke depan. Ya, sebenarnya dicoba-coba aja. Kayak aku nih, masukin satu klip, kita coba-coba semua kayak gimana. Ini pasti delete tuh. Delete. Ini mirror. Tuh, malah kebalik dia jadinya balik di kanan dia. Kayak gitu. Ya, dicoba-coba aja. Kemudian crop ini ya kayak cropping. Kalian mau masukin, misalkan segini doang. Ya, jadinya kepotong gitu. Di sini. Itu cropping. Kayak gitu. Jadi, ini buat tools yang di tengah ya. Biasanya yang paling berguna buat atau kalian bakalan sering pakai ini bakalan tools yang ini bakalan sering pakai. Misalkan kayak gini. Kita bikin simple video deh ya. Simple video, cinematic. Kita pilih aja foto ataupun video juga bisa masuk kok. Yang mana mau kalian pakai.
Kita lihat dulu di sini video kayak apa. Oh, kayak gitu. Kalau nggak bisa di cropping di sini juga, biar nggak kalian crop di bawah. Hampir mirip banget nih kayak Premiere. Kalau kalian bisa di sini, di Premiere pasti bisa sebenarnya. Oke, kalian mau pakai sampai durasi itu aja. Ya udah nih, artinya dipotong sampai situ. Tinggal masukin, shred. Nah, dia bakalan play, satu, shred. Tambah lagi satu ya. Tinggal ingat ya, cara masuk ikonnya tinggal tahan, drag, and drop. Masukin sini. Kita periksa dulu di sini, klik. Kayak gimana sih? Yang mana sih yang mau kita ambil bagiannya? Oh, bagian ini. Ya, tinggal di crop sampai sini. Masukin lagi, set. Salah aja. Bentar. Nah, tinggal pakai. Tuh, ini lama ya. Kita delete aja nih. Tuh, dah. Nah, buat masukin musik, ya sama aja sih sebenarnya kayak tadi. Udah cari musiknya, terus itu drag and drop juga, tinggal masukin aja tuh. Udah masuk dia musik kan. Misalnya kalian juga mau sesuaiin eh, mau pakai yang mana ya, dengerin aja dulu di sini nggak apa-apa kok. Dengerin aja dulu. Biasanya kalau aku ngedit tuh biasanya aku dengerin dulu nih full musiknya mau pakai sampai mana gitu. Kira-kira cocoknya. Ya tinggal cropping aja. Misalnya, sorry. Tinggal cropping aja pakai tadi tekan B di keyboard, tinggal potong nih kan. Ini dikasih tahu nih, tinggal potong, set, tinggal A lagi, klik ini, delete. Kayak gitu. Atau enggak, lebih simpelnya bisa pakai ini. Delete left, tinggal key aja. Langsung tinggal tarik ya. Terus tuh, ini tadi apa nih delete tracknya? W. Hilang deh, simple. Jadi maksudnya pakai. Nah, ini juga di sorry banget misalkan kalau ini penyampaiannya kurang terstruktur ya. Soalnya ini ibaratnya kayak live editing lah. Misalkan tadi di sini kan kita ngeliat footage-nya terlalu cepat ya, terlalu cepat. Dan misalkan kalau kalian waktu ngedit tuh terganggu sama background-nya, tinggal matiin aja dulu. Nah ini tinggal matiin. Jadi ya nggak bakalan ke play audionya. Habis itu kita ke bagian kanan. Bagian kanan ini kayak lebih mengatur ke bagian video yang kita pakai. Misalkan scale ini lebih membesar, lebih menjauh. Dan fun fact-nya juga, kita bisa masang namanya keyframe. Keyframe ini ibaratnya kayak apa ya, pergerakan buatan istilahnya. Istilahnya gini, kita mau nge-scale 140. Nah, tapi kita juga mau bikin pergerakan dia tuh mundur gitu loh. Mundur kan? Nah, kita bikin dulu pergerakan majunya seperti apa. Majunya kita hidupin dulu 140. Habis itu, ini kita anggaplah sampai di sini ya. Kita kembaliin ke 100. Nah, 100. Keyframe-nya tinggal nyala dan kita lihat play. Dia bakalan bikin pergerakan buatan. Mungkin karena objeknya ini bergerak, nggak bakal kelihatan ya. Kita coba pakai foto. Foto pasti bakalan kelihatan. Ini yang nggak foto. Habis itu kita ke drag and drop. Set. Nah, ini foto kan. Nah, ini foto. Foto ini bakalan kelihatan lebih konsep keyframe itu kayak apa. Kita mau bikin dari zoom in ke zoom out gitu istilahnya. Kita zoom in dulu, scale dulu. Misalkan 140, 100, ya terserah kalian sih sebenarnya sesuaikan berapa naluri editing kalian seberapa. Nah, itu dia mau di zoom out. Bentar, aku salah. Nah, biasanya salahnya di sini. Kita tuh udah nge-scale lah. Di sini udah dirubah tapi lupa nyalain keyframe-nya. Jadi perlu dinyalain dulu ya sampai warna biru ini. Artinya udah kekunci atau ke lock di 140 di sini. Habis itu
kita mau mundurin ya ke 100. Nah, nih kita lihat tuh. Dia bakalan bikin pergerakan mundur. Tuh, kayak gitu. Itu konsepnya keyframe untuk yang scale. Sebenarnya juga bisa banyak. Opacity juga ini sebenarnya bisa kita. Opacity itu kan kayak opasitas ya. Nah, maksudnya gelap, gelap terang, gelap terang. Misalkan kalian mau bikin transisi fade to black atau enggak dia redup secara manual, ya tinggal kalian mau lihat redupnya tuh dia dari mana. Misalkan dari sini. Dari sini ya. Ya nyalain dulu keyframe-nya, tetap ke 100 dulu. Besok di HR kan bakalan redup tuh. Ya udah nolin. Ya bakalan kayak gini jadinya. Tuh, halus dia. Kayak gitu. Dan ini lagunya tadi sesuaiin. Nah, itu konsep keyframe ya. Terus itu juga ada konsep juga buat slow motion tadi yang aku bilang. Slow motion itu ada di speed di sini ya. Nah, ini yang aku bilang tadi, kenapa waktu ngerekam tuh FPS-nya perlu gede. Karena kalau FPS-nya makin gede, kita bisa bikin slow motion yang makin lebih banyak atau lebih lambat lagi. Ini 0, misalkan, ntar aku matiin keyframe-nya dulu ya. Keyframe. Oh ya, cara matiin keyframe juga kita bisa lihat di sini. Ini kan ada tanda putih nih, segi 4 putih. Klik aja sampai biru, tinggal tekan delete aja di keyboard kalian. Nah ini juga, ini delete. Tuh, kayak gitu. Hilang deh dia keyframe-nya. Nah, ini cara buat slow motion. Tadi kan slow motionnya 1 ya. 1 tuh artinya ya kecepatan normal. Ya kalau misalnya mau dibuat 0,5 ya bakalan slow motion. Tuh, bakalan lambat ya. Nah, kebetulan nih footage-nya bagus 60 fps, makanya kalau 0,5 itu bakalan halus dia kelihatan. Kayak gitu. Nih. Misalkan kalian mau cepetin di footage ini 1,5 dah. Pas pas pergerakan bakalan cepet. Tuh, mungkin kurang kurang kelihatan ya, kita cepetin lagi. Kita ke nih ke 2 ke 3 deh, 3,5. Pasti bakalan cepet kelihatan. Tuh, ini buat nyepetin video di bagian speed ini. Kayak gitu sih. Sebenarnya banyak juga elemen yang kalian bisa pakai ya. Kalau nggak salah kemarin aku nemu juga color grading di sini. Aku masih ingat ya. Bentar, media. Oke, aku lupa di mana dia. Kira-kira ada yang di sini ada pernah pakai CapCut nggak sih? Kalau nggak salah ada caranya nambahin adjustment layer kayak di Premiere. Nah, ini juga di sini ada transisi yang kalian bisa pakai. Kayak ini misalkan. Ya, kalian harus download dulu. Tuh, ini ada yang pro ya, kalian harus pakai yang pro. Ini misalkan kayak gitu. Langsung dikasih lihat contohnya kayak kita pakai ini ya. Kita pakai. Caranya juga pakai drag and drop ya. Kita ambil dulu, taruh di namanya transisi kan. Kita pakai di masing-masing di sela-sela video maksudnya. Seret. Tuh kayak gitu. Lebih halus kalau pakai transisi. Misalkan ntar, ini ada chatbox. Klipnya diklik kanan Kak. Ada di tiga nanti. Klipnya diklik kanan. Ada titik tiga. Bentar. Klip di klik kanan ada tiga. Bentar. Aku lupa. Sampai animation mana sih? Bentar ya. Bentar ya. Ya. Ini transisi ya. Pakai transisi ini. Di glitch, distortion. Kalian bisa pakai sesuai yang kalian pengen pakai. Kayak gitu. Tapi ini harus di-download dulu. Dan aku belum belum download semua. Tinggal pakai di sela-sela dari animasi. Apa namanya? Dari video. Kayak gini. Set. Tuh. Nah,
kita coba pakai adjustment tadi. Al, coba on mic, Al. Yang diklik itunya Kak, klipnya terus nanti di kanan atas itu bawahnya tulisan export itu Kak. Di atas kanan di dekat tombol close window. Ini. Nah, ya ke bawah ini di sini kan atur nah bawah. Oh, bukan. Maksudnya kayak adjustment layer kosong gitu loh. Kita bisa nambah seatas ini maksudnya. Oh, nggak tahu Kak kalau yang itu. Oke deh, ntar kita bedah bareng-bareng. Atau enggak? Ya emang di sini caranya buat ngatur, apa namanya? Ngatur, misalkan ini. Kita ngeliat, oh, aku pengen eh langitnya biru nih. Gitu. Ya kita ubah tuh, jadi biru dia kan. Nah, kayak tadi kan ini. Tadi kan putih biasa, langitnya lebih pengen lagi biru nih. Set tuh, lebih biru dia. Di sini kita ngatur kayak brightness, kontras dan jenisnya. Misalkan kalau di editan apa video yang kalian dapat tuh ininya jelek atau enggak kurang baik gitu. Jadi di sini kita atur-atur ya kayak gitu. Tapi rempongnya kan kita ngaturnya satu-satu nih, satu. Nah, biasanya kemarin tuh aku nemu loh adjustment layer namanya, kita tinggal naruh bar di atasnya jadinya semua klipnya kena. Oke, aku ngutang satu ya itu adjustment layer nata. Pokoknya besok di sini juga ada teks. Kita bisa pakai teks template-nya, mau pakai yang mana misalkan. Kita lihat dari sini. Mau pakai yang mana misalkan pakai yang ini. Ya dulu dulu. Kan ini baru baru banget aku pakai tadi. Kemarin tinggal. Nah, jadi aturannya dari timeline dari CapCut itu ada tiga ya. Yang tumpukan pertama itu teks, tumpukan kedua itu video, tumpukan tiga itu audio. Jadi semakin atas itu semakin ya dia yang ada di kelihatannya di layar kayak gitu. Misalkan misalkan kayak gimana ya aku bilang. Misalkan nih teks nih. Ya, aku tambahin. Ya sebenarnya ditumpuk aja. Sebenarnya nih teks yang kuning ini sebenarnya dia ada di atas tuh, di atas kan. Nah, yang biru ada di bawah kayak gitu. Ya misalkan kalau mau dibalik bisa, jadinya yang di atas, yang kebaca lebih atas. Nah, jadi makin atas tuh dia makin atas kayak gitu. Kayak gitu. Nah, ini pakai misalkan pakai teks nih. Nah, misalkan mau ubah katanya, ya lalu bisa. Dan ini juga kalian bisa ubah font size-nya mau dipakai bold, si garis. Tinggal kalian explore aja sebenarnya mau pakai yang mana kayak gitu. Ini stroke makin tebal, makin tipis. Matiin ya, kayak enak soalnya. Ya, kayak gitu. Ini bisa di scale, bisa dikecilin. Oke, itu ya. Efek sudah, efek udah ya. Efek nih, video efek. Ini nih kayak lebih ngasih efek ke warna videonya kalau nggak salah. Ya nggak sih? Iya, benar. Ya, lebih blur. Namanya surface blur kan. Kayak gitu. Itu apalagi ya? Di sini juga ada stiker yang bisa kalian pakai. Ya kayak gitu sih. Ini dia CapCut juga nyediain audio yang kalian bisa pakai. Ya, kalau mau pakai tinggal drag and drop aja. Tuh, misalkan kalian mau kombinasiin sama audio yang tadi, tuh bareng-bareng mereka nih jalan bakalan ke play kayak gitu. Nah, misalkan kalau kalian juga ngerasa tadi suaranya lebih terlalu keras, ini kan ada garis putih nih. Ini juga kalian bisa atur. Kalau makin ke bawah dia makin kecil suaranya. Sebenarnya ini juga bisa diatur di sini, di bagian kanan. Volumenya diturunin, gitu. Digedein,
Oke. Terus itu juga kita bisa kasih dia ini fade in fade out. Fade in maksudnya dia tuh lebih halus masuknya. Nah, kayak gitu. Dan fade out ini buat lebih halus keluarnya. Kayak gitu. Kayak gitu dah. Oke, itu cara ngedit di CapCut sih. Mungkin dari sini kira-kira ada yang dibingungin nggak? Aman? Aman nggak? Aman nggak? Aman nggak? Oke, misalkan kalau aman, kita misalkan ke export ya, cara export. Export itu ada di pojok kanan. Kalian tinggal export. Export di sini tuh kalian pertama-tama bisa ngubah judulnya dulu namanya apa, misalkan contoh video. Contoh video. Dan export tuh nih kalian eh mau simpan di mana gitu, misalkan di drive D atau aku mau menyimpannya di download misalkan biar gampang dicari, select folder. Nah, kayak tadi nih, ini untuk resolusi dan ternyata bisa 4K di ini di CapCut. Nah, 180p kayak tadi biasanya. Terus itu bitrate-nya bisa di customize loh, hebat sekali. Nih, kbps nih artinya kalau tadi kan kita pakai mbps ya, ya tinggal ilangin aja 0,3 ya ntar. Misalkan ini bit ini 16, artinya 16 Mbps. Udah lebih dari cukup. Ya pakai recommended aja ya. Terus itu ini H26 nih hampir sama kayak format MP4 sebenarnya. Kalau jangan pakai AVI, saranku jangan pakai AV1 nih karena berat banget. Kemudian FPS-nya juga kita bisa bebas. Tinggal ekspor deh. Sebenarnya udah, ekspornya udah nggak perlu. Ini sebenarnya cuma buat apa namanya? Kalau kalian mau publish langsung ke TikTok, tinggal cancel aja. Kalian tinggal cari di download tadi. Udah, ini dia video. Tuh. Ya, kayak gitu. Itu di CapCut ya. Mungkin maksudku kita ke adjustment layer tadi ya, yang aku bilang ya. Kalau nggak salah di sini dia aku nyoba kemarin. Nah, lah hilang dia. Sorry ya guys. Mungkin ntar aku sharing lebih lanjut lagi. Gimana? Nah, misalkan nih, kadang-kadang kan tangan nih panik kan. Loh kok tampilannya tiba-tiba berubah, tampilannya kok lepas gini kan. Nah, tuh. Bingung kan? Panik kan gimana? Ya kalian tinggal ke pojok kanan ini, tinggal default layer. Udah, balik lagi ke tampilan semula. Mungkin itu aja ya pengalamanku di CapCut. Sumpah aku baru tahu CapCut tuh kemarin sebenarnya. Kayak gitu. Jadi kalian bisa lebih explore lebih banyak lagi, lebih dalamin lagi tentang CapCut di atas adjustmentnya. Ini kita mencari adjustment. Ini kah? Ya, yang itu Kan Kak, ya? kiri Kak. Kiri? Sampingnya, ya, nanti ada Yang mana? opsinya. Yang itu, Yang mana nah sih? tuh di tandain Kak Teguh tuh Kak. Mana sih? Oh, Itu Kak, oh kiri ego. sampingnya filters. Nanti ada opsinya. Nah itu. Ah, benar. Mantap tuh. Mantap, mantap. Nah, itu kalian nih gininya udah pro nih. Gininya. Nah, ini adjustment nih buat misalkan tadi benerin koreksi warna kan. Kita kan mau koreksi warna satu-satu gitu. Kita mau koreksi warna secara keseluruhan ya, tinggal di adjustment ini kalian ubah warnanya. Jadi nggak rempong, ubah satu-satu. Tuh, dirubah semuanya. Misalkan langitnya mau warna ungu, tuh ungu dia. Mau warna apa lagi? Ya, kayak gitu. Nih, nih, nih. Kayak gitu lah. Jadi semua videonya kena kayak gitu. Misalkan kalau kalian mau ubah ya delete aja lagi.
Oke, itu di CapCut. Cara ekspor juga udah tadi aku ya jelas ya. Kira-kira jelas kan? Jelas kan? Jelas kan? Jelas kan? Oke, itu untuk CapCut. Kira-kira apa lagi ya? Itu kalau kayak gitu kita lanjut ke ini ya. Apa namanya? Ke bentar, ke Premiere Pro ya. Sebelumnya di sini kalian bentar. Kalau udah ada yang install Premiere Pro nggak? Soalnya kalau sebenarnya Premiere Pro ini rempongnya tuh dari installnya udah rempong. Kayaknya juga rempong sebenarnya. Kayak ribet banget. Iya, maksudnya itu udah masang cracknya yang rempong ah. Kan kadang-kadang ada yang nggak ngerti tuh cara masang cracknya gimana gitu. Kayak gitu. Kita lanjut deh ya ke Premiere. Premiere. Oke, bentar ya. Oke. Share screen. Screen. Oke. Ini tampilan Premiere Pro yang 2020. Jadi setauku setiap tahun tuh akan ada update di Premiere Pro dan kadang-kadang kalau dia update-nya besar ada yang berubah kayak gitu. Dulu seingatku aku pakai Premiere Pro tuh dari 2017. Seingatku dia tuh awalnya nggak kayak gini. Ini dimulai di 2020. Jadi awalnya tuh kita bisa open project. Maksudnya open project tuh ya kita cari project yang sudah pernah kita buat ataupun new ya lah. Nah, ataupun new project. Ya, kita anggap new project. Di sini kita namain dulu nama projectnya apa. Misalkan uji coba. Nah, ini location ini buat kuliah. Apa namanya kuliah lagi? Buat nyimpannya di mana? Nah, aku biasanya nyimpan nih buat kuliah, buat edit tugas-tugas video kayak gitu. Dan satu yang aku saranin sebelum ngedit video di Premiere Pro tuh kalian harus pilih dulu video-video yang mau kalian pakai tuh di sini di file explorer kalian. Jangan langsung dimasukin ke Premiere Pro. Jadi misalkan gini, cara aku tuh biasanya kita bikin folder dulu. Folder, waduh kehalang. Folder eh, video pilihan misalnya, video pilihan. Oke, video pilihan. Jadi kalian tonton ini satu-satu di sini, tonton satu-satu kira-kira eh, yang mana sih yang bagus videonya? Ya tinggal masukin ke sini kayak gitu. Ini masukin ke sini, ini masukin ke sini. Nah, kenapa seperti itu? Karena nih aku kasih tahu dulu ya awal. Ini kan hampir mirip ya sama CapCut tadi. Di sini buat naruh videonya, ini buat masukin video atau bisa langsung masukin video ke sini. Jadi gini, masalahnya tuh anggap aku masukin video yang ini ya, video yang ini. Kita cara masukinnya juga sama, drag and drop aja. Bisa di sini langsung. Kalau kalian mau di sini ya udah sini aja dulu. Nah, jadi di sini kita lihat previewnya. Yang mana sih? Dari mana sampai mana kalian mau pakai. Misalkan kalau laptop kalian juga macet, di sini juga bisa diubah. Jadi seperempat aja. Seperempat aja. eh, Biar lebih lancar. Kayak gitu. Misalkan dari sini ke sini. Nah, kayak gitu. Sini dia tekan ini, mark in namanya. Habis itu set sampai sini. Mark out. Nah, jadi tinggal udah deh masuk videonya. Kayak gitu. Sebenarnya ada juga yang belum aku atur di sini namanya sequence. Jadi sequence itu kayak ngatur kanvasnya. Nah, di sini juga sebenarnya kita ngatur kanvasnya tuh sebenarnya cara ngedit di Premiere Pro tuh aku lupa bilang juga tadi. Sewaktu kalian baru buka Premiere Pro tuh atur dulu workspace-nya kayak ya Teguh bilang di sequence-nya. Nah, atur dulu seperti kalian mau seberapa pixelnya. Misalkan tadi kan ini 1080, udah 1080 udah menyesuaikan. Kayak gitu. Sebenarnya misalkan kalau kalian mau bikin 720 ya di sini ubah.
ke resolusi 720. Nah, ini pun manual 720 kayak gitu. Jangan diubah ya, aku males matematika soalnya ini ngitung manual kayak gitu. Jadi serba manual di Premiere Pro kayak gitu. Nah, ini nih aku kasih tahu. Kan udah tadi nih masalah file ya. Kita kan masukin file ini. Nah, habis itu kita udah masukin filenya itu ke Premiere Pro. Oke, kita save dulu. Kita save aja dulu. Kita save dulu, kita close. Dan tiba-tiba file ini kita mau, oh, aku lupa nih video tadi nih, lupa masukin ke folder ini. Nah, tiba-tiba kita pindahin nih. Habis itu, nih, kita buka Premiere lagi. Tadi kan video mentahnya kepindah ya ke folder ini ya. Nah, kita buka yang tadi. Nah, ini masalahnya. Premiere Pro itu bakalan nggak kebaca videonya. Video kalian, dia bingung, kok hilang videonya ini. Kan tadi tuh di folder ini, kenapa kok nggak ada? Nah, misalkan kita pilih offline ya. Sebenarnya bisa di located, tapi located itu kita manual nyarinya. Tadi tuh folder yang mana sih gitu. Misalkan kita offline ya, offline. Nah, dia tuh kayak gini, merah dia. Jadinya nggak kebaca. Makanya aku saranin bikin dia satu folder, jangan dipindah-pindah dulu sewaktu ngedit. Kayak gitu. Jadi kalian cuma bisa pakai video yang di sini. Kayak gitu. Itu yang pertama. Nah, dari awal makainya udah ribet kan Premiere. Tapi sebenarnya aku lebih nyaman pakai ini sebenarnya. Kayak gitu. Tuh, tinggal pakai. Ini hampir sama kayak CapCut tadi loh. Hampir sama kayak di CapCut. Ini toolbarnya juga hampir sama. Ini yang pertama kan kita buat mindah-mindahin nih. Buat mindah-mindahin. eh ini juga, ini buat motong-motong. Misalkan dari sini. Wah, panjangan nih. Potong aja. Habis itu tekan yang select bar tadi, ini klik, tinggal delete. Kayak gitu. Nah, tinggal. Ininya singkat ya videonya. Kayak gitu. Misalkan mau masukin video lagi, masukin musik, sama juga kayak tadi. Musiknya mana? Oh, musiknya ini, masukin ke Premiere Pro, drag and drop. Biasanya bisa langsung masukin ke sini, bisa. Masukin ke sini juga bisa. Di sini nih kayak preview, artinya kita ngeliat dulu sebelum dimasukin ke sini. Ya. Terus kita pilih juga dari mana mau sampai mana, kayak gitu. Misalkan dari sini, mark in juga tadi, masuk ke sini, mark out. Terus itu ini, track audio. Nah, panjangan kan, udah kita potong aja. Tuh, ya, kayak gitu. Sebentar, ada yang masalah juga di sini. Nah, Premiere Pro ini juga entah kenapa di 2020 tuh dia kadang-kadang suaranya nggak kedengaran, harus dirubah manual. Nah, nah kayak gitu. Ini juga mirip juga, tinggal kayak sumpah ini mirip banget kayak di CapCut tadi. Tinggal drag and drop, salah deh, jangan yang itu. Nah, ini masukin aja, pilih ini, terus tuh pilih juga dari durasi mana ke mana. Dari durasi mana ke mana. Tinggal masukin, kalau kepanjangan ya sesuaiin, delete, terus tuh ini musiknya kurang panjang misalkan, ya tinggal panjangin aja lagi, kayak gitu. Sini juga disclaimer dulu juga, masing-masing workspace orang tuh beda-beda ya. Awalnya tuh workspace gue tuh cuma segini, segini, segini. Essential graphic ini nggak ada awalnya. Tapi kadang-kadang aku sering pakai, makanya aku munculin. Habis itu, misalkan mau nambahin apa ya, transisi yang basic, ya tinggal klik ini, yang tanda panah ini, ke efek. Tuh, efek nih ada dah, video transition. Video transition kalian tinggal pilih, biasanya yang paling halus tuh dissolve, yang cross dissolve ini biasanya paling halus.
Ya, transisi gitu biasa. Ya, ya di to black tuh biasanya dia dari kayak fade gitu, kayak nutup. Nih, sebenarnya kalian harus coba satu-satu sih sebenarnya. Nah, kayak gitu. Misalkan laptop kalian juga berat ngebacanya, jangan dipilih full juga field view-nya, pilih seperempat aja biar lebih ringan. Kayak gitu. Nah, kayak gitu. Set, set. Nah, kayak gitu. Habis itu buat ngatur video. Nah, video ini misalkan kan kalau tadi di CapCut bisa dibesarin, dikecilin kan langsung. Nah, biasanya nih kalau aku tuh aturnya gini. Dia tuh klik kanan dulu di timeline audio ini, klik kanan, audio gain. Tinggal pilih kalau plus 2 5 atau plus 2 artinya nambahin lagi sekitaran ya lagi 2 lah gininya suaranya nambah lebih keras. Kalau kalian kasih minus ya dia lebih kecil suaranya. Kayak gitu. Misalkan digedein 4 udah cukup atau enggak misalkan kurang apa terlalu keras ya udah ubah lagi minus 2 kayak gitu. Ya kayak gitu sih. Kayak gitu. Kira-kira apa lagi ya kurang primer ya? Aku lupa loh. Hmm, ya, oh ya, cara namain teks juga ya. Dan ya, cara namain teks di primernya juga repot banget, nggak kayak di CapCut kayak tadi. Di CapCut kan tinggal ngambil dari template ya. Kalau di sini tuh, kalau saya ingatku ya, caranya kita ke file dulu, new, namanya legacy title. Oke, di sini udah tinggal oke aja. Ya, ini dia masalahnya di Premiere. Kita ya ngetik dulu, bikin dulu manual. Kita bikin manual, terus kita pilih fontnya warnanya, jenis fontnya apa. Misalkan ya, terus itu pilih juga. Ini sumpah ini manual banget. Ya kalian pilih itu selamat datang. Nah, oke kita close dulu. Itu pun belum masuk ke timelinenya. Jadi kita harus cari ke project. Nih, dia ada di sini. Bakalan nambah. Setiap kalian bikin sesuatu, teks, adjustment layer itu bakalan nambah di sini. Tuh, ada teks selamat datang. Kalian juga perlu sesuaiin dia seberapa durasinya. Dan ini pun juga bisa ditambah eh, apa namanya transisi. Jadi kayak gini. Tuh, jadi ikutkan dia. Kalau misalkan sebelum ditambah transisi kan dia tuh dari hitam ini kelihatan. Ya tambah ya tuh kayak gitu. Terus kalau mau bilang ya tinggal itu black. Salah ya. Ya kayak gitu dah. Nih. Set. Ya. Ini transisi. Ya, emang ini tampilannya sangat 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 ribet sekali ya. Kayak gitu. Terus itu apa lagi ya? Bentar, mikir dulu. Menurutku untuk uji coba di Premiere cukupnya segini dulu ya. Soalnya aku juga dulu belajarnya tuh awalnya aku cara yang belajar tuh gini. Biasanya bikin video dokumentasi cuman pakai apa namanya suara kan. Kita sesuai dengan beat musiknya kayak gitu. Jadi tinggal kita eh, potong-potong sesuai beat musik ataupun sesuai dengan video yang mau kita bikin kayak gitu. Kayak gitu sih. Itu Premiere Pro. Dan kemudian di sini juga cara ekspornya juga di sini ya, di file, kemudian ekspor media. Nah, ini pun tampilannya lebih kompleks lagi daripada CapCut tadi. Nih, nih, ini aku bilang bitrate tadi
kan tadi kalau nggak salah di CapCut kan 13 sampai 15 ya. Ya, kita atur manual. Di TikTok maksudnya. Di TikTok tuh 13 sampai 15 ya. Kayak gitu. Kita atur manual. Pilih juga formatnya, jangan lupa H264. Ini menurutku paling wajib H264 karena buat video biasa. Sebenarnya juga udah banyak eh preset buat ke ekspor, misalkan kalian buat ke Twitch ke ataupun ke sejenisnya udah bisa dipakai, tapi saranku pakai yang custom aja, atau enggak kalian bisa pilih match source-nya high, medium, atau adaptif. Misalkan yang high, kayak gitu. Udah tinggal pakai template. Dan ini output name-nya dan juga tempat nyimpannya. Caranya di sini kita klik dulu. Nah, ubah namanya seperti apa? Video drone. Terus itu ke download. Nah, kita mau nyimpan di download. Ya, save. Kayak gitu. Tinggal di ekspor. Ini tinggal ekspor. Oh iya, aku juga lupa tadi ngasih tahu caranya slow motion di sini ya. Kalau caranya slow motion di sini tuh, ini misalkan kita mau bikin slow motion di sini atau lebih lambat, itu mau mempercepat juga. Di CapCut kan aku udah kasih tahu juga caranya tadi ya. Dia ada di pojok kanan, tinggal klik. Kalau yang sini nih kita harus klik kanan dulu ke bagian videonya, besok ke speed duration. Ya, kalian mau eh, mempercepat seberapa, misalnya 200%, itu kan artinya 2 kali lipatnya. Dia lebih cepat, jadi ya dia lebih cepat. Kalau dia di speed duration, misalkan 60%, artinya dia bakalan lebih lambat, lebih panjang dia durasi. Tuh, dia lambat, kayak gitu. Itu sih. Ya. Dan di sini juga sebenarnya enaknya tuh, misalkan eh, apa ya, video kalian tuh goyang-goyang banyak, aku tuh paling wajib biasanya, kenapa dulu aku suka pakai Adobe Premiere, ada namanya Warp Stabilizer. Jadi kalian tinggal klik aja Warp Stabilizer, kalian taruh di sini. Video kalian bakal lebih stabil kayak gitu. Mungkin karena ini videonya udah halus ya, makanya nggak terlalu kelihatan efek. Tetapi sebenarnya di banyak aplikasi video juga udah banyak Warp Stabilizer. Kayak di CapCut tadi sebenarnya ada, tapi cuman dia harus pro. Makanya eh, makanya aku nggak pernah pindah CapCut kayak gitu. Ya, jadinya video kalian lebih halus. Ini pun kehalusannya kalian bisa atur. Mau 50%, 60%, kayak gitu. Habis itu eh, tinggal ke export kayak tadi. Export, media, udah hybrid, tinggal ini ubah nama tadi, namanya video. Contoh, save, terus tinggal, jangan quick ya, ekspor. Walaupun ini lebih, apa namanya, lebih kayak kita pasti pengen ngeklik ini kan, sebenarnya klik ekspor aja, ekspor. Ya, biasanya yang paling bikin laptop meledak tuh di sini. Udah deh selesai. Ekspor. Ingat ya, semua video yang kalian bikin di sini, kalian harus ekspor dulu buat jadi video. Jangan kalian copy project filenya. Kalau kalian copy project filenya nggak bakalan putar videonya. Kalian harus ekspor. Ya udah, kita lihat ini download. Ini dia video yang tadi. Nah, ini dia yang tadi. Ya, kayak gitu. Nah, itu di Premiere Pro. Dari sini kira-kira ada yang mau ditanyakan kah? Nggak ada ya? Aman ya? Aman, aman, aman. Oke, aman ya. Ya, kita save. Jangan lupa di save juga. Oke, itu yang di eh apa namanya, di Premiere Pro. Nah, kemudian yang terakhir, mungkin ini agak advance ya. Mungkin ini agak advance dan yang mungkin yang udah ngerti benar-benar editing,
Aku cuman nge-share satu website yang lumayan sering aku pakai dulu namanya. Bentar. Nah, itu dikasih teguh syarae.com. Jadi, bentar ya. Nah, mungkin bagi kalian misalkan yang udah sering ngedit, yang udah paham, kalian bisa pakai website ini syarae.com buat apa namanya pilih-pilih template. Aku tuh dulu bikin video yang dokumentasi apa namanya ya media streaming tuh aku ambil di sini. Kalian misalkan mau nyari foto slideshow, ya search saja. Tapi ini kebanyakan butuhnya pakai After Effects. Misalkan mau pakai ini. Nah, pakai ini. Nah, ini dia. Kita mau lihat contohnya nih videonya. Nah, contoh videonya tuh kayak gini. Oh, bagus nih, aku mau pakai ini. Gitu misalkan. Nah, kalian tinggal download aja. Tapi masalahnya di sini link buat downloadnya sudah ditutup. Kita coba biasanya 4 link di atas ini nih premium, jadinya nggak bisa gratisan. Biasanya kemarin aku nyoba Blade yang terakhir ini. Ini bisa. Kalian tinggal download aja yang free download. Tinggal download dan tinggal pakai gitu. Cara pakainya tuh mungkin kalau aku ya, bentar ya. Cara pakainya penting aku kasih Destinum. Nah, bentar. Mana di share screen nih. Nah, mungkin yang terakhir itu. Setelah kalian download kan kalian ekstrak dulu filenya. Kalian tuh bakal dikasih file ini. Kalian tinggal pilih yang mana pak mau pakai. Vertikalnya artinya kayak stories IG tadi, horizontal tuh kayak yang video biasa, yang horizontal lah. Misalnya kayak gini satu. Ini kebanyakan pakai After Effects-nya. Yang Premiere aku kemarin tuh, sorry gue belum nemu yang Premiere. Biasa biasa aku pakai After Effects. Udah buka dulu ya. Nah, sebenarnya kalian cuma perlu jangan terlalu skeptis ngelihatnya, tinggal perlu sabar aja. Sebenarnya kita tuh udah dikasih tahu apa namanya arahan buat ngubahnya di sini di holder. Nah, edit holder di sini. Ya udah, kita tinggal input foto yang kita mau pakai di sini kayak gitu. Nah, kayak gitu. Seperti itu buat cara pakai. Dan kadang-kadang juga bakalan dikasih video tutorial cara pakai kok kalian pas download. Mungkin sekian aja untuk tutorial dariku yang masih banyak kurangnya. Sorry banget ya. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang mau ditanyain lagi lebih lanjut. Oke, teman-teman, jadi udah sekian pemaparan dari Kak Nandit tadi. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh raise hand atau bisa chat, kirim pertanyaannya di kolom chat. Mungkin kita hitung berapa ya? Kita hitung 30 detik mungkin ya buat pertanyaan. 1 menit.
dari Kananda udah cukup jelas ya. Kalau dari yang lain gimana nih? Karena ada yang mau nanya, noh? Oh, cukup. Ah, ada lagi tidak yang ingin bertanya? Kalau enggak, mungkin tadi udah dikirimin ini ya, udah dikirimin link buat absensi, boleh tolong diisi yang force.google ini. Nanti sambil ngisi, habis ngisi nanti kita akan ada sesi dokumentasi. Jadi jangan leave dulu. Ayo, 2 orang dari. Untuk pengisian untuk pengisian Google Form-nya, absensinya ditunggu selama 1 menit. Habis itu ntar kita dokumentasi. Itu semuanya. Oh ya, sambil nunggu, tadi ya saranku misalkan kan tadi masih banyak yang bolong ya penjelasannya. Kalian sebenarnya bisa cari aja kok di YouTube tutorial cara pakai aplikasinya. Aku saranin sih pakai CapCut ya, buat kalian yang mau atau enggak yang ingin coba caranya ngedit video. Cari aja tutorial eh, cara pakai bikin atau enggak cara bikin video di CapCut kayak gitu. Sabar aja buat nonton videonya di YouTube, itu bakalan lebih jelas banget daripada penjelasanku tadi karena yang di YouTube tuh lebih expert lagi yang buat ngejelasinnya daripada aku. Oke, mungkin itu aja dari aku ya sampai sana. Makasih Kak Randita. Kalau gitu, mungkin udah lewat 1 menit juga, kita langsung dokumentasi aja. Bagi yang bagi panitia yang mau dokumentasi, boleh minta tolong dipandu. Oke, oke, aku SS ya. Tunggu sebentar, belum siap. Oke, oke. Yuk, 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 boleh di on cam dulu, dibuka dulu kameranya. On cam dulu semuanya buat dokumentasi. Ya, yang lainnya yang belum on cam dulu yuk. Buat dokumentasi. Oke, aku pandu ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mungkin bisa kayak Amsa dulu, guys. Yuk, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, makasih guys. Udah ditutup MC. Ya, baik. Terima kasih semuanya telah menghadiri upgrading internal ini. Mungkin karena tadi kita dimulai dengan doa, jadi kita tutup dengan doa. Oleh karena itu kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan.
Baik, kalau gitu karena sudah selesai semuanya, terima kasih kepada Kak Nandita sebagai pemateri udah membawakan materinya yang bagus, yang banyak banyak banget ininya isinya, terus juga teman-teman yang udah hadir, makasih juga. Boleh diperkenankan live. Makasih semuanya, makasih Kak Nandita, Thank you guys. Kak Teguh, makasih yang udah on cam, makasih semuanya, makasih Kak Nanda. Thank you PNB, semangat terus. Ini nggak ada yang live apa gimana? Oke, oke, leave dah guys. Kita lanjut di chat ya. Kita lanjut di grup. Makasih guys, aku live ya. Nah aja, En. Makasih semuanya, makasih Kak. Izin live.